Ya, semoga Anda bisa terus berkembang di dalam Dhamma. Semoga dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana, yang mau dan mampu menuntun kita, menunjukkan jalan menuju akhir dari penderitaan. Tadi Bante mengajarkan tentang kesabaran. Saya ini termasuk orang yang kurang sabar, Bante. Apa saran Bante untuk bagi saya untuk melatih kesabarannya? Itu aja, Bante. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, sebetulnya seperti yang tadi Bante telah sampaikan, sebetulnya dalam diri kita sebetulnya bakat kesabaran itu sudah ada. Ya, tinggal kita melatih. Terus bagaimana supaya kita punya satu kecenderungan untuk melatih kesabaran? Yang pertama, mesti diingat, manfaatnya sabar itu untuk apa? Kalau orang sabar, manfaatnya apa? Dikatakan, buah pahala dari orang punya sabar. Satu, tidak banyak musuh. Ya, musuh ya ada, tapi tidak banyak. Ya, jadi orang yang sabar itu tidak banyak musuh. Ya, makanya kalau Anda sabar itu, ya tidak banyak musuh. Yang kedua, orang yang sabar itu tidak menyimpan dendam. Ini untungnya nih. Yang ketiga, disebut di sana, ini sambil ngingat lagi ya. Yang pertama, apa? Tidak banyak musuh. Yang kedua, tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, tidak banyak melakukan kesalahan. Jadi orang yang sabar itu tidak banyak salah. Ya, karena apa? Dia nahan diri. Ya. Kenapa ada orang salah, dia ceroboh, tidak sabar? Jadi yang ketiga, pahala dari orang yang punya kesabaran itu adalah tidak ceroboh. Kemudian yang keempat, pikirannya tenang. Ini buah dari sabar. Jadi punya pikiran yang tenang. Dan yang kelima disebut, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam bahagia. Terus di Sutta itu juga disebutkan, apa akibat kalau orang itu tidak sabar? Ya sebaliknya. Kalau orang sabar pahalanya 5, kalau orang tidak sabar akibatnya juga 5. 1, kalau orang tidak sabar banyak musuh. 2, kalau orang tidak sabar menyimpan dendam. Yang ketiga, di situ ceroboh, ya, melakukan kesalahan. Yang keempat, pikirannya kacau. Dan yang kelima, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam penderita. Nah, jadi kalau kita sabar, ya, supaya kita kekeh dan mau berarti sabar, ya salah satunya yang pertama adalah ingat pahalanya. Ya, biasanya kita mau berlatih kalau ada gajinya. Ya, ibaratnya bayarannya. Lah Bante, saya latihan sabar terus pahalanya apa? Nah, kan disebutkan nih, ya, tidak banyak musuh, tidak menyimpan dendam, tidak banyak melakukan kesalahan, pikirannya tenang, dan ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam bahagia. Kira-kira kalau melihat manfaatnya begini, kira-kira bagus tidak punya kesabaran? Kira-kira dilatih atau masih mengatakan sabar ada batasnya? Kira-kira dilatih atau sabar ada batasnya? Ya, kalau tahu manfaatnya justru, oh ternyata sabar ini bisa dikembangkan, tidak ada batasannya. Makanya ini sebagai satu renungan kembali kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, ya, untuk mengembangkan. Ya, satu tentang tadi, ya, tentang pahalanya. 2, yang kedua, diingat tentang hukum karma. Biasanya kalau orang tidak sabar apa yang keluar? Kalau orang tidak sabar kira-kira
pikiran, ucapan, tindakannya baik atau buruk? Kalau orang tidak sabar, buruk. Kalau ingat hukum karma, kira-kira melakukannya enggak? Ya tidak. Ya. Jadi yang kedua yang membantu kita secara pengertian, ya secara pengertian, selain tadi pahalanya, yang kedua adalah ingat hukum karma. Ya. Bante, kalau saya marah-marah tidak sabar, kalau saya lahir kembali di alam manusia, kira-kira saya jadi apa, Bante? Nah, itu di Culakama Wibangga disebutkan. Kalau orang gampang marah-marah, nanti wajahnya itu tidak elok. Tidak elok itu artinya ya pokoknya dilihat pokoknya tidak bisa lama lah lihatnya. Ya, jadi pengen malingkan aja gitu, tidak mau lama-lama lihatnya. Nah, itu disebutkan di dalam Culakama Wibangga Majjhima Nikaya disebutkan kalau orang gemar itu kecenderungan yang diulang-ulang. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dan marahnya tidak pernah sedikit. Ya, panjang gitu. Nah, ketika nanti dia lahir kembali jadi manusia, nah punya wajah itu kalau dilihat itu kita tidak bisa lihat lama-lama. Jadi tidak jadi gitu. Nah, itu disebutkan di situ. Nah, itu salah satu kalau orang punya kemarahan, itu juga akibat kalau tidak punya kesabaran. Beda lagi kalau orang punya sabar. Itu ya saya lihat sendiri. Orang sabar itu indah sekali. Ya, pernah satu ketika saya ngisi manula di Biara Sunter. Orang tua itu nunggu jemputannya di depan pos satpam. Duduk diam tenang. Loh, Mak belum dijemput. Masih di jalan, Bante. Tenang. Lihatnya itu teduh. Belum lahir kembali nih. Belum lahir kembali kelihatannya sudah elok loh. Nunggu dengan tenang. Dengan tongkat yang kakinya nyabang 3. Tenang. Saya lihat yang tenang. Saya bisa lihat. Kalau dia tidak sabar, dia tidak biasa seperti itu. Ya, bayangkan. Kalau tidak sabar gerusak-gerusuk. Mana nih? Udah jam berapa nih? Ya, saya lihatnya juga tidak berani lama-lama. Saya tidak berani lihat lama-lama. Nah, itu secara karmanya. Ya, itu disampaikan benar di dalam Culakama Wibangga. Ya, kita bisa melihat ya secara yang kedua, secara kognitif kita bisa berpikir, kenapa saya harus sabar? Saya ingat hukum karma. Sama nih. Ada nyamuk gigit. Pukul atau tidak? Pukul atau tidak? Sabar atau tidak? Kalau ingat karma, ingat karma. Tapi kalau tidak ingat karma, dibantu proses kelahiran kembali. Ya, makanya hukum karma itu membantu supaya kita sabar juga. Itu salah satu manfaat disebutkan. Manfaat dari seseorang punya pengertian hukum karma, itu juga manfaatnya membuat orang jadi tambah sabar. Ya, jadi selain kita ingat tentang manfaat dari kesabaran, kita juga ingat tentang karma itu. Ya, itu diceritakan banyak sekali loh. Nanti ya, ini nanti mungkin tema yang lain ya. Nanti dibaca, saya kasih judul. Yaitu Losaka Jataka. Losaka Jataka. Ya. Kisah seorang biku yang hidupnya susah banget. Mau mangan sulit sekali. Pindah patah tidak dapat. Pokoknya yang diikuti, pokoknya jadinya tidak dapat cuan lah. Ngemis saja, tidak dapat. Itu nanti dibaca judulnya ada Losaka Jataka. Pokoknya berbanding terbalik dengan Bante Siwali. Losaka Jataka. Nah, itu kisah ada di zaman Sang Buddha. Bahkan Bante Sariputta yang pindah patah sudah dapat makanannya. Terus Bante Sariputta bilang, ini hasil pindah patah, tolong kasihkan ke Bante Losaka. Loh, barang yang mestinya dikirim untuk Bante Losaka itu dimakan orang di jalan loh. Tidak dapat lagi loh. Ternyata nanti baca histori dari karma. Dulu dia pernah jadi seorang biku juga di zaman Buddha Kasapa. Ya. Ada seorang biku yang sudah arahat yang datang, dia tidak senang. Nah, dia tidak punya kesabaran. Ya. Ketika dana makan mestinya dipersembahkan untuk biku ini juga, tetapi sama dia waktu itu jadi biku, makanan itu dibakar sama dia. Ternyata biku yang semestinya menerima makanan itu adalah sudah arahat. Tuh, berbuat buruk sama arahat. 500 kehidupan
ya, dia lahir sebagai yaka, ya, kekurangan makanan, ya. 500 kehidupan berikutnya dia di alam menderita, lahir kembali di zaman Sang Buddha, dia sulit sekali memperoleh makanan. Nah, ini, jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, sabar, ingat buah karma. Ya, Bante saya udah kilap, Bante kalau namanya orang lagi tidak sabar itu bagaimana? Semua menyala. Semua menyala. Hatinya menyala, telinganya menyala, hidungnya menyala, pokoknya tidak bisa ngontrol. Nah, sudah menyala semua tuh. Akhirnya bagaimana? Ya, lupa diri. Ingat hukum karma. Ya, jadi sabar. Mungkin di di kehidupan sehari-hari lah. Nanti kalau ada yang kurang berkenan, ini kayaknya karma kehidupan keberapa ini yang berbuah nih. ya, saya mesti latihan sabar. Nah, ini berguna. Begitu Pak ya, dua hal ini. Ya, dua hal ini secara kognitif ya, pemikiran ini bisa dimunculkan, ini membantu. Ya, mengerti tentang pahala dari punya kesabaran dan juga selalu diingat tentang hukum karma. Supaya kita juga berkembang di dalam kesabaran. Ya. Izin Bante, ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube dari Daisy Widya. Izin bertanya, Bante, Namo Buddhaya Bante, kalau kita mengalami kehilangan, misal kerabat meninggal, itu cara mengatasi perasaan yang tidak menyenangkannya, itu bagaimana? Apakah ada step-step atau langkah-langkahnya Bante? Terima kasih. Nah, ya salah satu munculnya kehilangan yang menimbulkan ketidaksenangan itu kan bermula dari rasa memiliki. Ini milikku. Nah, karena kita menganggap ini milikku dan yang disebut milikku itu berubah, maka disitulah munculnya penderitaan. Ya, apapun lah yang kita miliki. Punya sandal menyenangkan. Kalau seandainya dipakai berjalan tahu-tahu copot, senang atau tidak senang? Tidak senang. Bagaimana untuk melepaskan ketidaksenangan itu? Mengerti tentang ketidakkekalan. Semua yang aku miliki wajar berubah, wajar terpisah. Itu kan ada di dalam renungan. Sabehi mepiehi manapehi nanabawo winabawo. Segala yang kumiliki dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah. Kalau kita menolak bagaimana? Ya menderita. Jadi menderitanya itu dibuat sendiri atau karena kondisi? Ya dibuat sendiri. Kenapa? Karena kita tidak berlatih bahwasanya segala yang aku miliki ini wajar berubah, wajar terpisah. Tapi kan masih nangis terus Bante. Iya, karena masih menganggap ini milikku. Ya. Jadi masih ada kelekatan ketidaksenangan ya karena masih ada anggapan tentang ini milikku. Jadi pengertian tentang segala yang kumiliki, kucintai, wajar berubah, wajar terpisah, ini membantu. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti punya gelang, jalangnya jatuh, ya harus dimengerti. Apa yang aku miliki wajar berubah, wajar terpisah. Ya, ini dipakai. Ya, jadi kehilangan apapun ya ini juga harus dipakai. Perenungannya tentang apa yang aku miliki, aku cintai, wajar berubah, wajar terpisah. Kalau bukan dia yang meninggalkan sayanya yang akan meninggalkan dia. Itu sudah hukumnya itu begitu. Begitu ya. Baik, apakah ada umat yang ingin bertanya lagi? Baik, persilakan. Baik, silakan Bapak. Izin bertanya Bante, kalau untuk meditasi itu kan ada termasuk meditasi duduk. Nah, pertanyaan saya ketika saya menyadari misal saya mau melakukan perbuatan buruk, itu kan timbul itu ada yang mengingatkan. Ya. Apakah itu termasuk bagian dari meditasi? Itu satu. Yang kedua, cara untuk melatih meningkatkan kesadaran kita supaya kita bisa selalu peka, itu caranya seperti apa? Terima kasih. Nah, di
dalam istilah meditasi itu ada istilah sati dan sampajana. Ada istilah sati dan sampajana. Sati itu artinya ingat. Sampajana itu artinya tahu. Dalam hal ini adalah kebijaksanaan. Jadi kalau kita, dalam diri kita, seperti tadi disampaikan, ada yang mengingatkan, namanya sati. Dan ada sampajana. Ya, ada sampajana karena ada pengetahuan. Dan itu sangat wajar sekali ya dalam diri seseorang. Ada sati dan sampajana. Munculnya dari mana sati dan sampajana itu? Munculnya karena ada yoniso manasikara. Yoniso manasikara adalah usaha untuk memunculkan kebijaksanaan. Dari mana munculnya yoniso manasikara itu? Dari keyakinan. Keyakinan itu muncul dari mana? Mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma munculnya dari mana? Berasosiasi dengan teman-teman yang baik. Maka disebutkan di sana, kalau seseorang bergaul dengan orang yang baik, dia akan banyak mendengarkan dhamma. Dhamma sawanang. Setelah dia mendengarkan dhamma, akan muncul keyakinan. Dengan adanya keyakinan, dia akan berkembang di dalam yoniso manasikara. Adanya yoniso manasikara akan berkembang di dalam sati dan sampajana. Jadi dia akan ingat dan tahu. Nah, jadi kita yang tadi diceritakan itu sebenarnya sati dan sampajananya berkembang. Ingat ini tidak baik dan tahu itu tidak baik. Namanya sati dan sampajana. Kadang-kadang sati dan sampajana kita ini juga mengalami naik dan turun. Ya. Kadang-kadang sudah tahu itu hal yang buruk, kenapa dilakukan? Karena kita masih toleransi, ini kan enak. Karena berpikir itu enak, itu menyenangkan, kadang-kadang kita punya sati jadinya ya lemah. Tapi kalau kita punya keyakinan, meskipun itu menyenangkan sekalipun, kita bisa ngerem. Ini gunanya sati dan sampajana. Ketika ibu dan bapak marah-marah, sadar enggak? Tahu enggak? Ingat enggak kalau itu marah? Kenapa dilakukan? Rasanya seneng loh Bante. Kalau saya bisa ngomong bener rasanya seneng loh Bante. Nah itu dia. Ya. Jadi ketika kita sedang muncul, tahu ini tidak baik, itu adalah sati. Ya. Ingat tentang itu tidak baik adalah sati. Dan tahu tentang akibat-akibat dari keburukan itu punya pengetahuan. Namanya sampajana. Terus bagaimana supaya kita berkembang? Berkesadaran, punya kepekaan setiap saat, memang disebutkan di situ adalah pengembangan, yaitu sati patana. Ya, sati patana. Ya. Kalau duduk, menyadari saat ini sedang duduk, istilahnya begitu. Tahu apa yang sedang dikerjakan, dan tahu juga apa manfaat yang sedang dikerjakan. Tahu yang sedang dikerjakan, dan tahu juga apa manfaat yang dikerjakan. Ini punya kepekaan. Kalau kita renungkan, kita tahu. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, dilakukan enggak? Kalau tidak bermanfaat, dilakukan enggak? Mestinya kan tidak. Saya katakan mestinya, karena biasanya kan masih. Mestinya kan tidak. Gitu. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan, dan kita juga tahu tentang manfaatnya apa saya melakukan ini. Ini kita punya kepekaan dalam kesadaran. Ya, dalam kesadaran. Dan di dalam topik-topik dhamma ini, ya kita diingatkan tentang 3 hal. Ini memang kerja yang ekstra. Selain kita menjaga tubuh jasmani, kita juga diminta menjaga ucapan kita. Selain menjaga ucapan kita, kita juga diminta menjaga pikiran kita. Karena pintu penghubung, jadi karma, itu ya 3 ini. Apa yang kita lakukan, kalau tidak disadari dan tidak direnungkan manfaatnya, bisa salah jalan juga. Apa yang kita ucapkan, kalau tidak direnungkan, tidak disadari manfaatnya, bisa salah juga. Termasuk pikiran kita. Ya, jadi dalam hal ini membangun kesadaran itu bukan hanya pikiran aja loh ya. Termasuk saat berbicara. Berbicara. Jadi sama orang ngomong, Sang Buddha juga kasih caranya tuh. Bagaimana supaya kita bisa berbicara yang baik dengan kesadaran? Gimana coba?
Di situ disebutkan, ini jadi orang yang punya wacak ucapan yang baik. Ada 5 hal di situ disebutkan. Ya, hal yang pertama adalah kalau berbicara itu tahu waktunya. Ini berkesadaran supaya tidak ada, aduh salah ngomong. Nah, kenapa bisa salah ngomong? Karena kita menyampaikan di waktu yang tidak tepat. Jadi dalam hal penyadaran, tidak hanya dalam hal pikiran, tapi dalam hal ucapan, yang pertama ketika kita berbicara, nomor 1 adalah tahu waktunya. Kalau itu tidak waktunya, jangan dibicarakan. Kalau sudah tahu waktunya, yang kedua, tahu kebenarannya. Benar enggak? Kalau masih katanya, jangan dulu. Nah, yang ketiga, sanha. Sanha itu artinya disampaikan dengan bahasa yang halus. Ya, halus itu artinya ya latihan ini, latihan. Harus dengan kesadaran, kalau tidak latihan tidak bisa. Tapi jangan sampai halus dengan kesadaran sampai saya nyaris tidak dengar ya. Ya. Dari mana? Jadi halus di situ artinya ya kita dengan sadar bagaimana kita berucap. Ya. Tahu waktunya, tahu kebenarannya, tahu yang kita omongkan adalah hal yang benar. Kemudian tahu tentang cara mengucapkannya halus. Yang ketiga, tahu manfaatnya. Saya ngomong ini manfaatnya apa? Ya. Ini bahasa Palinya adalah Atak samhita, ya, tahu manfaatnya. Dan yang kelima, kalau berbicara itu meta citena dengan pikiran cinta kasih. Ya, ini dalam bahasa Pali. Yang nomor 1 tadi, kalena cak basita hoti. Jadi berbicara waktu yang tepat. Kalena cak basita hoti. Yang kedua, saca cak basita hoti. Yang ketiga, sanha cak basita hoti. Yang keempat, atak samhita cak basita hoti. Dan yang kelima adalah mita citena cak basita hoti. Jadi ketika kita berbicara, waktunya nih cocok enggak? Nah, memang kadang-kadang, ya sebenarnya saya sih tidak berkenan, tapi karena waktu pertemuannya itu terbatas ya mau gimana lagi. Contoh apa? Waktu yang tidak cocok untuk berbicara. Waktu bantainya makan, diajak ngomong. Nah, itu sebetulnya juga bukan waktunya yang tepat. Anda harus sadar. Ya, habis Bante saya jarang ketemu, ya udahlah ngomong aja. Udah Bante udah makan nih, udah makan. Dia sambil dengerin ngobrol makan. Tadi Bante itu mau makan durian itu, makan. Giliran mau makan durian jamnya udah jam 12, udah jadi tuh, udah jadi tuh. Ya, saking serunya dengerin ngomongannya orang sampai duriannya nggak kelihatan. Selesai makan baru ingat, aduh durian. Terus yang punya tanya, kok duriannya tidak dimakan Bante? Jawabannya apa? Saking serunya saya dengerin dia. Ya, jadi itu juga disebut di situ ya tidak waktunya yang tepat. Jadi kalau Bante makan sebetulnya bukan waktunya, tapi ya karena perjalanannya mepet ya mau tidak mau. Ya kadang-kadang kan Anda nemenin Bantenya makan, tapi Anda ngajak ngobrol. Ya, Bante dari mana? Bante dari mana? Jawab. Itu juga mau ngomong terus terang, ini bukan waktunya ya Pak, kalau ngomong yang tepat nanti akan jadi viral. Wih, Bantenya sombong. Makan aja diganggu nggak boleh. Wah, kayak sultan aja. Ya memang itu juga kita harus tahu ya, namanya ya bukan waktunya, itu bukan waktunya. Kalena cak basita hoti. Jadi itu kesadaran juga. Ya, kesadaran juga. Terus ini sebenarnya topik tentang kesadaran itu banyak loh. Tentang cara ngucap, termasuk cara kita bertindak. Apa yang kita lakukan. Ya, perilaku kita. Nah, itu juga ada bagiannya. Nanti ada topik dhamma lagi, ini hubungan dengan kesadaran. Itu poin ada namanya nomor 1. Tak sebutkan dulu baru saya sebutkan, takutnya salah saya. 1. Damanyu. Ini juga menjadi orang yang punya pengetahuan sadar diri. Banyak pengetahuan, damanyu. Yang kedua, athanyu. Mempelajari sesuatu manfaatnya apa? Ya. Yang ketiga, athanyu. Tahu diri. Yang keempat, kalanyu. Tahu waktu. Yang kelima, matanyu. Tahu ukuran. Yang keenam, purisanyu. Tahu masyarakat yang dihadapi. Yang ketujuh, pugalanyu. Ya, tahu tentang masyarakat.
Jadi ada 7. Ya. Pugala artinya orang. Orang siapa yang bisa saya jadikan teman? Ya. Parisa, kelompok. Saya memposisikan diri bagaimana. Nah itu ada tuh. Tentang menjadi orang bijaksana berkesadaran. Ada 7 cara. Jadi topik tentang kesadaran ini banyak. Baik saat kita berucap, saat kita bertindak. Ini banyak sekali. Ini jadi topik kelas dhamma lagi. Ya, jadi untuk kata sederhana kesadaran ini caranya juga banyak. Ya. Jadi ini kembali. Tadi kan saya sudah sampaikan waktu khususnya berucap nih. Sadar. Ya termasuk saya kalau ngomong dengan orang sebisa mungkin dengan 5 hal ini. Sebisa mungkin. Kalau ada yang absen, ya tolong dikasih tahu. Wih, Bante ngomongnya ngajarin halus, Bante kasar, nggak diingatkan. Siapa tahu saya lagi capek. Nah, ya boleh lah, kita kan kalyana mita, bukan orang-orang jauh, mau dekat begini kok. Ya kan? Ya kalau kita saling, ya namanya juga kalyana mita. Ya, Bante tidak punya cinta kasih nih, ya udah ingatkan aja, enggak apa-apa, kan kalyana mita saling mengingatkan. Ya kan enggak apa-apa. Saya sih enggak tersinggung ya, saya mau terima kasih loh. Ya. Jadi kalau saya dikasih tahu itu terima kasih loh. Kenapa? Itu salah satu aspirasi saya. Semoga dimanapun saya berada, semoga saya bertemu dengan teman yang baik dan mengingatkan saya. Itu salah satu. Ya, jadi dalam kehidupan kita nih, nanti kalau Anda berdoa, wis punya harapan lahir kembali, saya lahir di alam bahagia, Anda juga harus bertekad juga. Bertemu dengan orang yang baik dan memberi petunjuk. Nah itu berkah itu. Ya, di dalam Dhammapada diibaratkan seperti orang yang menemukan harta karun yang tersembunyi. Ya, jadi kalau ada orang yang nyerewetin Anda, ya itu bagus juga. Itu salah satu aspirasi Anda sekarang terkabul. Anda diingatkan terus, nah, itu berguna juga. Nah, ini kurang lebih begitu ya tentang kesadaran. Begitu ya. Izin Bante, ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube lagi. Atas nama Nining. Selamat malam Bante. Karena keterampilan akan semakin bagus jika diajarkan sedini mungkin, apakah kurikulum sekolah minggu STI kurang menekankan pentingnya cinta kasih atau bahaya kebencian? Melihat umat di wihara walau sudah berumur saling bertengkar dan menjadi penebar kebencian. Apa ini sudah mental fabrication dari past life-nya sehingga suka membenci walau rajin sekolah minggu? Demikian nanti. Ya, untuk yang pertama saya akui bahwa saya jumlah biku itu kurang. Sehingga di tengah-tengah umat itu ya semua ya dalam tanda kutip ini pembimbingnya itu enggak ada gitu loh. Ya, jadi memang saya terus terang saya sampaikan memang jumlah biku itu kurang. Bahkan di setiap wihara, bahkan wihara seperti yang di sini aja untuk mendatangkan dan untuk menempatkan ya, bukan mendatangkan. Kalau mendatangkan sih mampu. Tapi kalau menempatkan ini ya agak sulit. Kenapa? Karena jumlah bikunya memang sedikit. Bayangkan nih, kita pakai ngomongin bayangkan. Tapi jangan saya loh ya. Bayangkan, kalau satu wihara ada bikunya, dan biku ini aktif mengajarkan meta cinta kasih, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Pendidikan ini bukan hanya oral, artinya bukan hanya lewat lisan, tetapi ya sudah menjadi aktivitas harian. Nah, lu sudah diajarkan kok masih suka membenci, bagaimana Bante? Kayak itu kekuatan karma masa lampau lebih kuat ya. Ya, tapi memang butuh kesadaran ya. Seperti tadi disampaikan tentang orang kadang-kadang bisa mengembangkan meta. Kalau orang itu merenungkan tentang pahala-pahalanya. Ya, meta itu akan sungguh-sungguh kita kembangkan kalau kita ngerti banget tentang pahalanya. Kalau pahalanya itu tidak kelihatan, ya untuk mengembangkan juga masih tidak sepenuh hati. Nah, dan dalam bahasa sehari-hari kadang-kadang ya banyak hal yang mempengaruhi. Tapi terus terang dalam hal ini memang satu, jumlah biku memang terbatas. Ya. Satu, yang kedua yang berlatih juga belum maksimal karena pengertian juga belum berkembang banyak. Jadi kalau seandainya apakah belum dimasukkan di kurikulum? Kurikulum sudah ada.
Ya, kurikulumnya sudah ada. Tentang meditasi meta itu sudah ada. Ayo adik-adik, kita duduk sebentar ya, kita akan meditasi. Setelah baca parita, kita akan meditasi cinta kasih. Ulangi ya adik-adik di dalam hati masing-masing. Semoga saya berbahagia. Semoga papa mama berbahagia. Ya, soalnya ini saya ajarkan kalau saya diminta ngajar sekolah minggu itu. Semoga teman-teman saya bahagia. Tahu enggak apa reaksinya adik-adik? Colekin temennya, colekin temennya, colekin temennya. Suruh meditasi malah sibuk sendiri. Ini yang masih terjadi. Jangankan anak kecil, orang tua juga sama. Meditasi puja bakti gitu. Meditasi dimulai. Bante sudah mengambil ancang-ancang. Ancang-ancang itu artinya persiapan. Ambillah sikap duduk yang nyaman. Nah, dia udah ngambil sikap duduk yang nyaman. Tangan di pangkuan. Kan saya waktu menginstruksikan kan belum tutup mata. Dia tangan di kantong. Nah, mata dipejamkan. Kantongnya dibuka HP-nya. Loh ini orang tua-tua loh. Ini orang tua-tua loh. Giliran meditasi kita sudah bimbing ya. Duduk yang nyaman, tulang punggung ditegakkan, tangan di pangkuan, mata dipejamkan, dibimbing meta bhavana, semoga semua makhluk bahagia. Loh, ini orang dewasa loh, bukan siswa sekolah minggu loh. Malah balesin WA. Dan anehnya, giliran meditasi selesai ikut sadu juga tuh. Ikut sadu juga tuh. Nah, jadi ini sebagai perbaikan lah ya. Jadi kalau sudah dibimbing, ya HP-nya diletakkan dulu lah. Ya, meskipun bukan baca parita, ya jangan HP-nya dibuka. Ya diletakkan. Ini bukan hanya siswa anak sekolah minggu yang jawil-jawilan. Kalau orang dewasa sih tidak jawil-jawilan, tapi dia HP-nya di kantong dibuka. Dan ada yang lebih parah lagi. Ya. Ini kalau wiharanya kecil sih semuanya kayak hadir di dalam ya. Kalau wiharanya kecil gitu ya. Ya, semua hadir di dalam. Masalahnya itu kalau wiharanya besar, pengurusnya banyak. Pengurusnya itu malah tidak ikut. Malah sibuk sendiri muter. Jadi giliran meditasi meta bhavana training, dia tidak ikut latihan. Maka mohon maaf ya, kalau seandainya dia memberi pelayanan agak kurang-kurang. Ya, kenapa? Waktu latihan meditasi meta bhavana, dia sibuk menyiapkan konsumsi. Ya, jadi ya wajar aja kalau seandainya, itu pengurusnya Bante itu tidak punya meta. Kayaknya dia terlalu sibuk ngurusin Nanda dah. Sampai-sampai dia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan meta di dalam dirinya. Ya bukan pembenaran ya. Karena saya juga amati juga loh. Biasanya dulu kalau masih jadi umat, dia ikut rajin mendengarkan. Kalau sudah jadi pengurus, ini bukan ngomongin orang, ini kenyataan. Biasanya sudah waktu untuk mendengarkan sudah terpotong. Ya ini salah satu kebajikan dari pengurus sebetulnya. Yaitu dia mengorbankan untuk pelayanan. Tetapi ya cinta kasihnya tetap dibawa lah ya. Ya, cinta kasihnya tetap dibawa. Ya, jadi hal ini Ibu Bapak memang harus kontinu. Ya, kontinu. Memang harus ada yang mengarahkan. Dan setiap kali diarahkan ya tolong diikuti ya, jangan cari cara sendiri. Ya, meta bhavana ini berguna. Ya. Saya pikir begitu. Ya, kalau ada yang kurang mungkin terselip mungkin ya. Bante, saya mau bertanya itu tadi tentang Yoniso Manasikara dengan Sati Sampajanya. Kan keduanya itu tentang pengembangan kesadaran. Yang ini saya tanyakan bedanya itu di mana, Bante? Kedua itu antara Yoniso dan Sati Sampajanya. Terima kasih. Nah, Yoniso ini adalah dalam tanda kutip itu masih usaha. Yoniso Manasikara. Itu dari kata yoni, mana, dan kara. Ya, yoni itu adanya asal usul. Ya, asal usul, yoni. Seperti kama yoni. Lahir dari perbuatanku sendiri. Yoni. Yoni itu asal. Sedangkan mana itu adalah pikiran. Kara adalah tindakan. Tindakan pikiran untuk mengetahui asal usulnya. Jadi kalau kita merenungkan sesuatu sebetulnya menganalisis itu sebetulnya adalah selama kita menganalisis tentang kemunculannya, ya ini sebetulnya adalah Yoniso Manasikara.
Ya, yoniso manasikara. Dari yoniso manasikara itu kalau dilatih akan muncul sati dan sampajana. Sati itu artinya ingat. Sampajana itu tahu. Nah, di dalam komentar dikatakan sampajana ada 4. 1. Sataka sampajana. Orang akan tahu tentang manfaatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tahu manfaatnya. Ya, pengetahuan ini adalah tahu tentang manfaat, namanya sataka sampajana. Yang kedua, sapayika sampajana. Tahu tentang kecocokannya, kesesuaiannya. Ya. Yang ketiga adalah gocara sampajana. Ya, jadi kalau yang dilakukan ketika tindak tanduk itu dilakukan, ya apakah sesuai tindak tanduknya? Ya, gocara sampajana, cara itu berjalan. Bagaimana jalannya ini? Nah, dan yang keempat adalah asamoha sampajana. Apakah saya melakukan ini bersama dengan tanpa kebutuhan batin, asamoha. Nah, itu disebutkan di situ. Jadi dikatakan di dalam komentar bahwasanya sampajana ini isinya 4. Disebut dia tahu, dia bijaksana dalam hal sampajana ini. 1, dia tahu manfaatnya. 2, dia tahu kepantasannya. Dia tahu tentang aktivitasnya, dan dia juga tahu apa yang dilakukan ini bersama tidak dengan kebijaksanaan atau tanpa kebutuhan batin. Nah ini, jadi urutannya bagaimana? Untuk bisa menghadirkan sati dan sampajana, mesti ada yoniso manasikara. Dari mana yoniso manasikara itu? Dari sakdama sawana, mendengarkan dhamma. Makanya kalau Anda mendengarkan dhamma, kemudian Anda mencoba analisis, mendengarkan gitu ya. Saat Anda menganalisis itu sebetulnya Anda sudah mengembangkan yoniso manasikara. Kalau berbuat jahat akibatnya menderita. Dari mana kok bisa menderita ya? Oh, karena benci. Benci itu karakternya adalah panas. Jadi orang yang menderita itu ada kepanasan hati. Oh, benar. Jadi menganalisis. Katanya serakah itu menderita. Apa itu serakah? Serakah itu egois, maunya menggenggam, sulit melepas. Oh iya, kalau kita sulit melepas ya kita menderita. Mau tidur, tasnya tidak dilepas, ya menderita. Mau tidur, kacamatanya tidak dilepas, ya tekor. Nah, iya kan patah, bisa kan? Ya, jadi supaya nyaman bagaimana? Oh ternyata ya, dengan kita melepas itu membuat kita tidak menderita. Nah, usaha menganalisis dari yang kita dengar itu namanya yoniso manasikara. Dan itu menjadi bagian dari cara seseorang mencapai sotapanna. Sapurisa sangsewa, bergaul dengan teman yang baik. Sakdama sawanang, mendengarkan dengan seksama. Yoniso manasikara, memunculkan kebijaksanaan. Dan yang keempat, dhammanu dhammapati-pati. Apa yang sudah dipelajari ya, dipraktekkan. 4 hal ini juga disebut sebagai cara seseorang menjadi seorang sotapanna. Di situ ada yoniso manasikara. Jadi sewaktu mendengar itu bukan angin lalu ya, tapi Anda dengar. Oh, seperti topik hari ini. Kebencian itu bobotnya ada 3. Ada yang seperti melukis di air, seret, hilang. Ada benci tapi bencinya tidak lama. Oh, kayak saya, biasa saya sih begitu sih. Nah, mungkin Anda punya penilaian begitu. Atau malah yang ketiga tadi. Wah, kayaknya kecenderungan saya apa-apa tak ukir deh. Nah, itu namanya yoniso manasikara, tahu ya apa yang didengar itu dianalisis. Nah, itu yoniso manasikara. Nah, setelah banyak yang ditahu, otomatis banyak ingat. Kalau Anda banyak tahu, maka banyak ingat. Kalau tidak tahu apa yang diingat, kan begitu. Banyak tahu, maka banyak ingat. Setelah ingat, Anda juga tahu apa yang Anda ingat. Manfaatnya, kepantasannya, aktivitasnya, termasuk juga waktu mengambil keputusan apakah bersama dengan kebijaksanaan atau tidak dengan kebijaksanaan. Itu urut-urutannya. Ya, setelah yoniso manasikara ada sati dan sampajana. Kalau orang punya sati dan sampajana, dia akan terkendali di dalam pintu indria. Pintu indrianya terkendali. Itu ada urutannya, begitu. Ya, bisa dimengerti bedanya tadi? Jadi kalau yoniso adalah awalnya, ya awalnya bedanya di situ usaha, ya.
Sati Sampajana itu nanti sudah berhasil, dia akan ingat dan tahu baik manfaatnya, baik kepantasannya, baik bersama segala aktivitasnya, dan saat mengambil keputusan dia juga punya pertimbangan keputusan yang diambil ini bersama dengan kebijaksanaan. Begitu, ya. Ya, lanjutannya, begitu. Tentang Sati Sampajana itu tadi Bante, apakah bisa kita mempertebal Sati Sampajana lewat apa analisa kita saja tanpa latihan bawana? Itu saja Bante. Terima kasih. Nah, Sati dan Sampajana itu juga merupakan bagian dari bawana itu. Yang namanya bawana itu isinya 4. Bawana itu isinya 4. 1, apa? Mencegah hal buruk yang belum ada. Yang kedua, meninggalkan hal buruk. Yang ketiga, memunculkan hal baik yang belum ada. Dan yang keempat adalah mengembangkan hal baik yang sudah ada. Ini namanya bawana. Jadi untuk memunculkan Sati dan Sampajana, ya memang bagian dari bawana juga. Batin orang sudah berkembang. Ya, caranya bagaimana? Ya kalau dalam Dhamma itu diawali dari apa? Pariyati Dhamma. Pariyati itu belajar. Ya, makanya belajar itu kalau cara tradisional itu adalah mengulang, menghafal, itu tradisional. Kayak saya nih, saya banyak tradisional juga. Jadi bukan yang penting maknanya, tapi saya apalin juga tuh. Ya, apalin juga. Seperti tadi, yaitu kalena cak basita hoti itu ya dihafalin juga. Sehingga kalau dikeluarkan, ditanya, ya keluar juga. Kalau tidak dihafalin, Bante kok bisa bahasa Pali? Sekolah di mana? Bukan sekolah di mana, ngapalinya. Jadi dalam hal ini kita punya sati yang kuat, itu juga hasil dari penghafalan. Makanya kalau dalam meditasi itu, sati itu kaitannya dengan parikama. Parikama itu permulaan. Artian menghafal dulu. Makanya ada beberapa objek samatha itu yang pakai penghafalan. Seperti semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi Sati dan Sampajana itu juga bagian dari bawana. Batin yang berkembang. Kan ada 3 tuh. Dana. Apa? Dana. Terus sila. Terus bawana. Kalau dana itu praktek kerelaan. Kalau sila itu praktek tindakan, kalau bawana adalah praktek pengembangan batin. Nah, salah satu batin yang berkembang, di dalamnya ada Sati dan Sampajana. Salah satunya. Ya. Jadi salah satunya kalau orang punya batin yang berkembang, ya punya Sati dan Sampajana. Dia ingat dan dia juga tahu juga. Begitu ya. Ya. Pertanyaan dari kolom komentar YouTube lagi Bante. Selamat malam Bante, saya Ita. Mau bertanya, apa kalau kita meditasi, kita jadi mudah melihat kotoran batin tidak hanya diri sendiri, tetapi juga kotoran batin orang lain. Walau begitu, tetap masih ada ketidaksukaan. Apakah ada yang salah dari meditasi yang saya jalani? Terima kasih Bante. Nah, memang di dalam kita latihan meditasi itu, sebelum kita meninggalkan pengotor batin atau kilesa, kita sebetulnya harus tahu loh, jenisnya kilesa itu ada apa saja sih. Kalau kita mau membersihkan sesuatu, kalau tidak tahu yang dibersihkan, kira-kira mau membersihkan apa? Saya akan membersihkan sampah, tapi dia tidak tahu sampah itu apa. Kira-kira yang dibersihkan apa? Nah, kalau ini gunanya pariyati itu ya, belajar ya. Jadi sebelum kita praktek, meninggalkan pengotor batin, kita juga harus tahu loh, pengotor batin itu apa. Sama seperti kalau di rumah, kita mau bersih-bersih. Oh, saya akan bersih-bersih rumah, Bante kotor.
Anda harus tahu ya, yang kotor apa. Kalau kotor lantai, berarti debu. Dia harus tahu debu di mana. Kalau debu aja tidak tahu, bagaimana membersihkan? Sama juga kalau mau bersihkan halaman, apa yang dibersihkan? Daun aja tidak tahu apa yang mau dibersihkan. Nah, jadi dalam hal ini kita meditasi ini bukan yang penting duduk ya. Saya udah latihan loh Bante, berjam-jam duduk Bante. Kok kilesa-kilesa ini kayak sudah lenyap atau belum ya Bante ya? Enggak, masalahnya bukan kilesa lenyap atau belum. Kita sendiri belum enggak ngerti enggak apa itu kilesa. Hal yang membuat batin kita jadi kotor itu apa saja? Nah, apa saja? Nah, itu ada 16 tuh, dihafalin tuh. 16 upah kilesa itu dihafalin tuh. Ya dihafalin supaya tahu ketika kita muncul kita tahu, oh ini kilesa. Contoh, abija atau loba. Nah ini tahu, ini kotoran batin. Tahu, kalau ini kotoran batin dipertahankan atau dibuang? Dibuang. Terus yang kedua, patiga. Patiga itu ketidaksukaan muncul. Ah ini kotoran batin nih. Yang ketiga, koda, marah. Ini juga kotoran batin tuh, koda, marah. Ini mesti ditinggalkan. Terus irsia, iri hati. Harus tahu, iri hati muncul, nah ditinggal. Ya. Kemudian macaria, kikir. Kikir, ini kotoran batin, ditinggal. Ada maka, kekeras kepalaan. Ya, kekeras kepalaan. Ini juga kotoran batin, ditinggal. Ada mada, kelengahan, ini juga ditinggal. Terus ada mana, kesombongan. Ada atik mana, kesombongan lebih tinggi. Ya, semua kalau di total itu ada 16 dihafalin. Nah kalau kebanyakan 16 tidak hafal bagaimana Bante? Ada 5 hal. Niwarana dihafalin. Oh ini kama canda, nafsu keinginan. Bisa kenalin tuh. Oh ini biapada, kotoran batin biapada, ditinggalin. Yang ketiga, ini biasanya kalau udah ketiga ini biasanya tidak ditinggalin, diikutin biasanya. Apa itu? Tinamida. Sudah berusaha konsentrasi sulit itu sebenarnya kotoran batin juga tuh. Akhirnya menyerah. Terus udah kaku kuca, ini juga kotoran batin, termasuk juga wicikicah, keraguan-raguan. Ragu-ragu itu juga pengotor batin. Jadi dalam hal kita sebelum kita meninggalkan pengotor batin, kita mesti tahu apa saja sih jenisnya. Jadi kalau kita bersihkan sesuatu, kita harus tahu di mana letaknya dan tahu. Jadi bukan hanya yang penting meditasi. Ini udah ngomongnya udah vipassana soalnya. Jadi udah berbicara tentang pengotor batin. Dan pengotor batin itu harus dikenali. Ya, seperti tadi diceritakan tentang apa tadi yang pertanyaan tentang itu pengurus itu pada malah benci ya. Jangan-jangan pengurusnya juga tidak tahu benci itu apa. Sehingga dia apa? Tidak dia lepas kalau tidak tahu kok. Kan tidak tahu. Tubuh kita nih, kalau tidak mandi itu keluar namanya yang kayak tanah itu namanya daki. Kalau daki itu tidak tahu kira-kira dibuang enggak? Kalau dakinya tidak tahu kira-kira dibersihkan enggak? Yang orang baru ngomong, itu kotor, kamu mesti bersihkan. Apanya yang kotor? Memang udah dari sonanya begini kok. Ya memang dari sonanya begitu, tapi ini kotor, mesti dibuang. Kalau dia tidak ngerti apa itu daki, kira-kira dibuang enggak? Jadi sebelum kita tahu bagaimana membersihkan noda batin, kita juga secara teori mesti tahu jenis-jenisnya. Kira-kira marah itu kotoran batin enggak? Marah kotoran batin enggak? Kotoran. Betul, kotoran. Nah, kalau kotoran kira-kira ditinggal atau disimpan? Nah, saat kita tahu, oh ini kotoran batin, maka kita belajar untuk, ini gunanya. Kenapa kita singgung tentang hal ini? Supaya kita sebelum membersihkan sesuatu, kita juga harus tahu. Makanya kalau punya karyawan, karyawannya juga bertanya juga biasanya. Karena dibersihkan, karyawan juga tanya, bersihkan yang mana Pak? Nah, kadang-kadang kan pohon kan banyak tuh. Itu pohonnya dipotong. Bahaya loh kalau salah motong. Bahaya salah motong loh. Kapan hari kan ada orang nyuruh tuh. Itu kamarnya dibersihkan itu.
Semua dibersihkan semua. Padahal yang dia maksud adalah bersihkan yang kotor. Ya, itu kamar di depan dibersihkan. Dia bungkusin semua. Majikannya datang. Loh, kok kamu gulung semua nih? Loh, kok kamu gulung semua nih? Loh, tadi kan Bapak telepon. Katanya kan suruh bersihkan. Ya ini saya bersihkan. Namanya bersihkan tidak ada apa-apa. Ya udah saya bersihkan semua. Salah siapa? Nah, karena tidak tahu. Ya, coba kalau dibersihkan, bersihkan aja spraynya. Jadi yang dibersihkan apanya? Spraynya. Jadi seperti spring bed digulung enggak? Ya enggak. Ya, lemari digeser enggak? Ya enggak. Karena sudah dipesan yang digeser adalah cuma spraynya doang. Jadi kadang-kadang ini secara variatif ini harus tahu. Jadi ya harus tahu ya. Kapan hari ini ngasih instruksi kepada orang kalau enggak jelas itu juga salah juga loh. Termasuk kadang-kadang yang diberi instruksi kadang-kadang juga enggak mau bertanya. Ada kasus ini di wihara nih. Ini kasus di wihara nih, kasus lucu nih. Mas, tolong ambilkan obat di atas kursi. Dia ambil kursinya. Nah tadi kan Bante suruh ambil kursi. Obat di atas kursi. Mestinya diambil apanya? Obatnya. Tapi yang ketangkap apanya? Ambilkan. Ini dia masukkan kursi itu diangkat-angkat mau ke ruang makan. Lu ngapain? Orang bingung mau ngapain? Nah tadi Bante suruh ngambil kursi. Tadi dibilang suruh ngambil obat di atas kursi. Makanya kita belajar apapun harus jelas, jangan cuma sepotong. Itulah gunanya yoniso mana sikara. Itu gunanya yoniso mana sikara. Ya. Jadi kalau cuma sepotong nanti bisa salah loh. Ya, itu kan ibaratnya belajar dhamma juga begitu. Kalau cuma sepotong itu bahaya loh. Seperti pisau itu loh. Kalau salah memakai bahaya juga loh. Ya. Jadi dalam hal ini sebelum kita tahu kotoran batin kita ini sudah hilang atau belum, kita harus tahu tentang apa itu kotoran batin. Nah kalau kita tahu apa itu kotoran batin, otomatis kita juga tahu orang lain. Kotoran batin dia muncul, tahu dari mana? Itu dia ngomel-ngomel tuh. Nah, kan kita tahu juga, kotoran batin orang itu kita tahu tuh. Tuh, giliran dimintain tolong dia tidak bisa kan, kikir kan dia. Nah, kita tahu loh kotoran batin orang tuh. Kita tahu loh. Setelah kita tahu teorinya. Kan ada 16 tuh. Oh dia sombong tuh. Baru ya. Sombong tuh. Karena tahu tuh. Setelah Anda tahu apa jenis-jenis kotoran batin. Ya, nanti diapalin tuh. Judulnya adalah 16 upak kilesa tuh. Diapalin. Ya, nanti diapalin supaya tahu. Nanti bisa tahu loh kotoran batin orang lain loh. Nanti tahu kotoran batin orang lain loh. Wah dia iri loh Bante. Nah, dia udah tahu tuh. Jadi Anda bisa tahu tuh. Jadi diri sendiri juga tahu kotoran batinnya. Dan juga diri sendiri juga tahu kotoran batin orang lain. Setelah kita tahu jenis-jenis kotoran batinnya. Ini tidak pakai meditasi. Cukup pariyati sudah tahu. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin pertanyaan dari kolom komentar YouTube tadi menutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Sebagai penutup Dhamma kelas malam ini, apakah Bante ada closing statement? Ya, dalam hal pertemuan hari ini, sebetulnya Bante persiapkan sebagai upaya untuk ketika kita memasuki tahun yang baru. Sebisa mungkin juga kita meninggalkan hal yang lampau yang kurang berkenan. Salah satunya adalah kebencian. Sebisa mungkin hal-hal yang menjadi bagian dari pengotor batin, termasuk kebencian, sebisa mungkin untuk kita belajar untuk ya melepaskan. Sehingga dengan pikiran cinta kasih, di dalam kehidupan yang masih ada ini, hal-hal baik bisa akan berkembang dalam diri kita. Itulah harapannya di Dhamma kelas malam hari ini. Semoga dalam menjalankan tahun ini bersama dengan cinta kasih, baik di dalam berpikir, berucap, dan juga di dalam bertindak. Ya, semoga Anda bisa terus berkembang di dalam Dhamma. Semoga dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana, yang mau dan mampu menuntun kita, menunjukkan jalan menuju akhir dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia,
Sapi sata bawantu sukitata.